Hi, welcome back Storyla. So, stay on my channel. Berbeda dengan orang-orang kaya yang dirangkum oleh Storylala. Nah, di sini kita bakalan menceritakan bagaimana kelakuan-kelakuan menyelenehnya si orang kaya ini. Anyway, sebelum kalian lanjut nonton, please dong klik tombol subscribe, turn on notification, like, comment, and share. Salah satunya adalah John Benting. John Benting ini dia tega memecat 500 pekerjanya hanya karena bertatap muka dengan dia. Nah, asal kalian tahu, John Benting ini orangnya tidak suka yang namanya sosialisasi. Jangankan bicara, menatap orang aja dia nggak mau, apalagi ditatap ya. Tak hanya dia memecat 500 pekerjanya itu, dia juga tak lama kemudian dia menutup jalan umum. Pemerintahan pun menegur kelakuan yang sangat-sangat tidak masuk akal ya. Alasannya itu, aku nggak suka bersosialisasi, makanya aku tutup jalan umum. Jadi pemerintahan pun membuka lagi jalan umum itu dan dianya kesal. Lalu dia memikirkan cara bagaimana caranya dia tidak menemui manusia selain dirinya sendiri kalau di jalanan. Hasil ia membangun lorong bawah tanah dengan panjang 1,5 mil. Wow, ya, sehingga dia bisa berjalan-jalan sesuka hatinya tanpa berinteraksi dengan orang lain. Ini baru namanya antisosial. Terus disusul dengan kelakuan orang-orang kaya yang menyeleneh satu ini. Yang kedua ada Francis Edgerton. Yang pertama tadi itu ada John Benting ya. Nah, yang kedua ini kira-kira apa ya kelakuannya? Check it out. Francis Edgerton, Susan Lambert. Dia ini merupakan salah satu orang kaya yang punya hobi aneh. What is? Hobi aneh? Hobi aneh apa? Bukti kecil tentang kekayaannya ini, dia suka memakai sepatu baru di setiap harinya. Dia lahir pada tahun 1756. Tak hanya memakai sepatu baru di setiap harinya, dia juga gemar mengadakan pesta untuk hewan-hewan kesayangannya. Dianya ini suka menyediakan makanan-makanan mewah untuk hewan kesayangannya seperti anjing dan kucing. Royal banget ya sama hewan. Iri deh manusia sama hewan. Para anjing dan kucingnya ini akan didandani dengan sepatu baju yang mewah. Bayangkan, gak cuman tuannya aja yang pakai sepatu mewah, tapi anjing kucingnya juga ikut-ikutan. Ini namanya anjing dan kucing The Sultan. Dan bahkan lebih ironisnya lagi, anjing dan kucingnya ini memiliki masing-masing satu pelayan, untuk membantu memenuhi kebutuhan hewan-hewan kesayangannya. Jadi diibaratkan bahwa hewan kesayangannya itu adalah manusia. Yang ketiga ini ada Henry. Rasanya julukan yang pantas untuk si Henry ini adalah orang kaya pembuat onar. Kira-kira apa ya yang dibuatnya? Oh, si Henry ini kayaknya ada kelainan kejiwaan. Dianya ini seneng banget ngelihat orang itu sakit, menderita, pokoknya hidupnya melarat lah gitu. Dia tuh ketawa terbahak-bahak kalau melihat orang di sekelilingnya itu tersiksa. Dia bahagia melihat manusia yang terluka. Nah, ini ide gilanya si Henry ini. Dia pernah menawarkan 10 pound. Nah, ke perusahaan kereta api. Di situ tujuan dia menawarkan 10 pound itu supaya perusahaan kereta api ini membuat kecelakaan dengan beribu-ribu penumpang yang berada di kereta api. Wah, gila sih ini. Kayaknya ini sudah masuk ke ranah hukum ya, karena si Henry ini tindakan perencanaan pembunuhan terhadap orang lain. Untuk apa? Simple kok. Dia pengen menonton kecelakaan kereta api itu. Ide gilanya ini cuman untuk memuaskan dirinya sendiri dan mengolok-olok orang yang kehilangan orang yang disayang. Nah, si Terry Allen ini lahir ke-14 tahun 1883.
merupakan orang yang kreatif dengan karya-karya musiknya. Kayaknya ini lumayan baik nih orang kaya. Dia terkenal pada saat itu dengan karya-karya musiknya ya. Dia memiliki kelakuan yang aneh dan kehobian yang cukup aneh. Beliau ini hobi memelihara hewan seperti jerapah dan mengajaknya minum teh di sore hari. Jadi jerapah itu diibaratkan temannya. Layaknya dia perlakukan jerapah itu seperti manusia. Selain itu, dia memakaikan lukisan-lukisannya itu dengan bulu-bulu burung peliharaannya juga. Terus juga anjingnya itu diperlakukannya kayak sultan banget. Anjingnya makai kalung mutiara. Mutiara asli ya. Terus juga hingga mengajarkan anjingnya itu terbang. Mengajarkan anjingnya terbang. Anjingnya itu dilemparnya dari jendela supaya anjingnya itu bisa terbang. Bukan malah bisa terbang, malah pecah kepalanya, jatuh ke bawah, mati. Ia juga kerap kali menawarkan makan malam kepada tamu, tapi tamu-tamu ini terkejut dengan apa yang ditawarkan oleh si dia ini. Kebiasaan aneh lainnya, ia suka berkeliling-keliling kota dengan kendaraannya, Rolls Royce-nya, sembari menggunakan topeng kepala babi. Buat apa? Oh, buat menakut-nakuti penduduk setempat. Sama aja deh, dibalik kepintaran orang kaya ini, kelakuannya emang bikin emosi, nyeleneh banget dan aneh, super duper aneh. Kenapa sih nggak puas dengan harta yang dikasih? Masa ganggu penduduk lain juga gitu kan? Yang terakhir ada si Henry Cyril Veget. Nah ini adalah yang kelima ya, yang terakhir. Bagaimana kisah si orang kaya menyeleneh yang terakhir ini? Nah si Cyril ini dia suka banget dengan pertunjukan. Kira-kira pertunjukannya itu apa ya? Ketika ayahnya meninggal, si Cyril ini mendapatkan uang tunjangan yang bisa dihitung dengan mata uang yang sekarang ini. Nah, dia itu mendapatkan uang tunjangan dari kematian ayahnya itu sebesar 50 pound sterling. Dia pun membuat teater dengan bangku sebanyak 150 kursi. Dia pun menyewa perusahaan teater untuk menuliskan kisah untuk dirinya sendiri. Sayangnya, hidupnya yang emang benar-benar royal yang tidak berfaedah dan bermanfaat ini menghabiskan uangnya, menghabiskan hartanya. Karena hartanya udah habis, tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari, si Cyril pun melelang apapun yang dimiliki. Oke gengs, itulah beberapa orang kaya yang memiliki kepribadian aneh dan kelakuan menyeleneh. Habiskanlah uang kalian untuk shopping sebelum jatuh miskin. Thank you very much for watching. See you in the next video. Bye bye. Jangan lupa, karena yang manis itu hanya milik Allah.